sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik, sahabat inovasi, saat ini kita berada di studio podcast One Day One Innovation, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dan saat ini telah hadir bersama kita dosen inovatif Politeknik Negeri Sriwijaya, Ibu Riana Mayasari, SEAK, MACC CA. Dengan judul inovasinya, alat pelontar pakan ikan otomatis bertenaga surya berbasis Internet of Things. Iya, selamat datang Ibu Riana. Iya, selamat siang Ibu Luar biasa Diarika. ya. Sehat Bu? Iya, alhamdulillah. Ibu sehat juga ya? Alhamdulillah Ibu. Iya, ini Bu, inovasinya sangat menarik Bu. Alat pelontar pakan ikan otomatis iya, bertenaga surya berbasis Internet of Things. iya, Luar biasa ya, satu kesatuan Bu ya. iya. Iya, jadi penasaran nih, Mm-mm. apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Bu? Oh gitu. Ya. Baik, pada dasarnya kami sebenarnya ini bukan hanya atas dari inisiatif saya sendiri, namun terciptanya sebuah inovasi ini karena kebersamaan dan tim pada khususnya yang saat ini mungkin tim saya tidak bisa hadir untuk menemani saya di sini. Saya mewakili tim saya yaitu Bapak Indra Grihat Taufik Isa dan juga Bapak Rian Ramanda yang mungkin sekarang berada di kantor. Awal mulanya adalah ketika kami mengobrol-ngobrol atau mungkin menanyakan sebuah kebutuhan kepada masyarakat, khususnya para pembudidaya ikan di daerah Macan Kumbang. Pada waktu itu kami bertanya, bagaimana proses atau kegiatan yang biasanya dilakukan dalam aktivitas pembudidayaan ikan. Jadi, para pembudidaya ikan menceritakan keluhannya terkait dengan jadwal pemberian pakan ikan yang tidak teratur, lalu juga ikan bobotnya tidak ideal disebabkan oleh karena pemberian pakannya tidak sesuai jadwal dan juga tidak ada alat kontrol bagi pembudidaya ikan untuk mengetahui kapan ikan lapar, jadi tidak ada detektor nafsu makan ikan. Lalu selain itu mitra kami ini tidak tahu juga berapa sih pendapatan yang mereka dapatkan, untung atau rugi, mereka hanya kira-kira saja. Lalu tidak ada pengawasan di sekitar kolam sehingga menyebabkan sering kecurian terkait dengan ikan yang mereka pelihara. Di samping itu, air kolam dengan kualitas tertentu sering menyebabkan ikan mati, jadi mereka mengalami kerugian. Nah, itu membutuhkan suatu, pembaruan atau mungkin suatu gagasan untuk, meminimalisir ya, pada intinya meminimalisir kejadian-kejadian terburuk yang menyebabkan mitra mengalami kerugian. Nah, muncullah gagasan kami ini untuk, bagaimana mitra mau nggak kalau kami bantu untuk mendesain atau memprogram sebuah teknologi yang bisa bantu mereka untuk mengurangi, kegagalan dan khususnya kerugian yang sering mereka alami. Nah, makanya kami di sini, merancanglah, bisa dikatakan merancang teknologi ini yang dilengkapi dengan fitur-fitur itu. Yang pertama, fiturnya adalah bisa untuk memberikan pelontaran pakan otomatis hanya dikendalikan oleh gadget dari jarak jauh dimanapun mitra berada. Jadi tidak perlu khawatir bahwa mitra tidak sempat ke kolam gitu, karena cukup dari handphone ikan bisa diberi makan tepat waktu ya, otomatis akan menjaga bobotnya. Lalu yang kedua, akan ada kontrol kualitas air yang nanti akan langsung dikendalikan sensor, diberi informasi kepada gadget mereka bahwa air mau dikuras atau enggak gitu. Nah, lalu setelah itu, ada juga, monitoring dari kamera pengawas yang akan mendeteksi bagaimana, existing kolam saat ini. Yang real time tentunya. Nah, setelah itu yang terakhir ada untuk proyeksi pendapatan terkait pengembalian modal dari mitra. Kira-kira mitra tuh investasi untuk pelihara ikan ini bakal untung atau tidak? Lalu untungnya kira-kira akan didapatkan berapa hari setelah pembudidayaan? Iya, Kurang lebih begitu. luar biasa sekali ya saya Iya, mendengarnya. iya, Iya, ini ada 4 fitur Bu ya. iya Oh benar. iya, bisa Bu dijelasin bagaimana sih prosesnya itu?
Iya. Jadi misalnya, Bu Derika, untuk fitur itu masing-masing yang pertama adalah untuk pelontar pakan, itu Mhm, pelontar pakan itu dikendalikan dari gadget atau kita sebut dengan berbasiskan web dan Android, itu dia menggunakan server mhm. dan juga, menggunakan, tenaganya adalah tenaga surya. Jadi tentunya kalau tenaga surya nggak perlu pakai listrik, otomatis efisien. Nah, oleh karena itu, kami tuh sebenarnya bermula untuk pengen pakai tenaga surya ini karena awalnya kami sudah merancang desain yang sebelumnya pada tahun yang lalu, itu pakai, ini ya, blower sehingga tenaga listriknya banyak sekali, butuh 1.000 watt untuk sekali menyala. Nah, kami, ini punya gagasan tahun depan kita harus bikin nih yang hemat energi. Nah, akhirnya kita bikinlah dengan kita, modif, yaitu biasanya pakai blower yang beli gitu ya, sekarang kami buat sendiri servonya. Servonya ini dengan motor DC-nya seri 775 yang hemat energi, handal dan juga ya bisa ini ya, bisa digunakan lebih fleksibel. Nah, lalu setelah kami melakukan, gagasan itu, nah kami rancang juga gimana caranya alat pelontar pakan ini bisa dikendalikan dari handphone, makanya kita katakan dia Internet of Things kan. Nah, penggunaannya yaitu bisa di-setting-nya itu misalnya kebutuhan pemberian pakan ikan tuh apakah, 3 kali sehari, apakah 2 kali sehari, bisa dengan alarm yang dia otomatis atau kita bisa manual dengan kita, pencet button pemberi pakan di handphone kita. Nah, setelah itu yang kedua, dia untuk yang terkait dengan fitur, kualitas air kolam, itu air kolam itu kan sebenarnya tidak dikatakan limbah, karena kalau ikan itu bukan limbah kotorannya ya, bahkan itu nutrisi untuk bisa kita manfaatkan lagi menjadi sumber protein dan nutrisi bagi tanaman. Nah, makanya alat ini pun integrasi dengan aquaponik. Artinya aquaponik sudah di-setup di samping kolam ikan, yaitu berada tepat di samping alat pelontar pakan itu, yang integrasi dengan, kolam ikan langsung. Nah, jadi di sana sudah dilengkapi dengan seperti alat sedotnya, ya pompa penyedotnya, yang juga siap untuk diperintah dari gadget bahwa, kuras kolam. Nah, ketika kita perintahkan kuras kolam pakai gadget kita dimanapun kita berada, otomatis air kolam akan naik ke atas ke dalam tampungan fermentor, tinggal dikasih nutrisi aja. Nah, nutrisinya itu sudah kami hitung takarannya berapa dan sudah kami diseminasikan kepada mitra, sehingga mitra tinggal berikan aja, oh bahwa sekian gitu takarannya dari nutrisi itu dan siap untuk dialiri ke tanaman. Nah, tanaman ini harapan kami itu bisa digunakan untuk, menambah, value added lah, bisa dikatakan gitu karena bisa dimanfaatkan untuk dikasih makan lagi ke ikan. Artinya kalau kita nanam kangkung di tanaman aquaponik, otomatis kangkungnya bisa dipakai lagi untuk makanan ikan, jadi nggak ada yang terbuang. Iya, Harapannya efisien sekali ya. seperti itu, iya, Iya. harapannya seperti itu, Bu. Nah, Mhm. setelah itu, selain itu juga untuk fitur yang ketiga, yaitu fitur terkait dengan pengawasan. Ini terkait dengan mitra sering, mengeluhkan bahwa, mmm, kenapa sering terjadi kehilangan, ikan gitu ya, panennya nggak sesuai gitu. Nah, makanya kita berikan fasilitas pengawasan. Nah, fasilitas pengawasannya ini yaitu, terkait seperti kamera pengawas lah dengan IP kamera. Kita pakainya IP kamera sehingga tidak perlu kabel, gitu ya. Iya. Nah, kita mengurangi kebutuhan kabel sehingga, nggak terlalu semrawut. Nah, akhirnya kita pakai IP kamera untuk memberikan informasi real time kondisi kolam kita. Jadi meskipun kita lagi malam-malam tidur, kita bisa lihat aja cek di handphone kita, ada nggak orang di sekeliling yang kira-kira mencurigakan, Iya. gitu. Nah, fitur terakhir itu yaitu, pengembalian modal ini sebenarnya basisnya itu kalau akuntansi mengukurnya, dari payback period atau NPV, yaitu net present value, yang diadopsi di dalam sistem ini. Nah, jadinya, PP dan NPV ini akan bisa mengukur kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan selama proses, pembudidayaan, Mhm. lalu setelah itu, berapa, pendapatan yang mungkin akan kita terima dengan tingkat penjualan yang kita prediksi, kan pasti mitra sudah tahu misalnya menjual 500 kilo, itu per kilonya berapa. Iya. Nah, setelah itu modal atau biaya yang dikeluarkan apa aja, misalnya biaya listrik atau biaya utilitas, biaya pakan, lalu misalnya biaya perawatan atau biaya overhead ya, misalnya perawatan alat dan lain-lain kan dihitung juga. Iya. Nah, itu nanti tinggal dimasukkan, lalu tinggal dihitung, kita tinggal pencet di dalam button-nya itu berapa prediksi pengembalian modal, akan langsung keluar berapa hari kemungkinan akan balik modal. Iya. Jadi misalnya balik modalnya itu, 30 hari, sedangkan proses pembudidayaannya itu adalah misalnya,
45 hari, berarti kan sisa 15 harinya itu bisa dikatakan dia mendapatkan keuntungan. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya, prosesnya Iya, simpel iya, tapi, sangat efektif Bu ya, iya. untuk 4 Jadi fitur yang iya, dihasilkan dari, gadget tersebut ya. iya, jadi, Iya, Internet of Things-nya masuk di sana, masuk di sana. juga untuk mekanika yang memang hardware. Nah, Iya hardware-nya juga, dikalibrasi. iya Nah, jadi dikalibrasi ya, iya, karena ada mungkin sistem kalibrasi heeh, antara software dan hardware. iya, karena kan mungkin untuk Iya, pelontaran ikan kan dia mungkin ada sudut-sudut yang iya, iya, tertentu kan yang harus iya, dituju kan. heeh. Iya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Iya. Derika. Terus pada saat, proses pernah nggak sih ada hambatan misalnya, waduh nggak jalan nih gadgetnya? Oh, Iya, apa pasti, pernah ketemu kayak gitu? pasti ketika Heeh, uji coba, pasti mhm, ada trial and error. iya Nah, pasti. Nah, makanya kami, waktu kegiatan ini atau pelaksanaan itu kan butuh waktu yang cukup lama, iya hampir kurang lebih ya 8 sampai 10 bulan iya, untuk kegiatan. trial Nah error-nya iya, ya? untuk pengecekan. Nah, Iya, kami sampai, kurang lebih tuh Eee, 2, 3 hari sekali ke mitra untuk uji coba iya teknologi, sampai benar-benar kami lepaskan. iya, Nah, dan bahkan kami pun beri spare waktu setelah kami berikan kepada mitra, Bu, mhm, untuk, boleh untuk konsultasi ke kami jika memang terjadi sesuatu. iya, jika ada Mitra kendala bisa bingung langsung, iya, itu telepon aja. adalah wujud dari evaluasi dari kegiatan ini. Iya Artinya tindak lanjut kami. mhm, Misalnya ternyata, "Oh, ternyata teknologi kita yang kemarin tuh kendalanya begini." iya Kita di kedepannya bikin yang lebih aman. iya. Jadi Nah, pengembangan ke gitu. depannya bisa Iya, untuk, heeh, menutupi kekurangan yang bener, sebelumnya ya? karena Iya tidak mungkin teknologi langsung sempurna. iya, betul Iya, sekali. begitu, Bu. Justru itu akan muncul inovasi baru Iya, lagi. Iya, tapi itu aja udah luar biasa sekali loh, Bu iya, Riana. Iya, tapi ini integrasinya baru di Macan Kumbang ya? iya, Iya, dan ada rencana mau diintegrasikan ke tempat lain? iya, Karena kan kita wilayah Sumsel ini besar ya besar dan ya. mereka butuh itu. Betul sekali. Kalau Mhm kita, Bu Derika, mhm, itu untuk di tahun 2022 iya ini kan kalau yang pelontar pakan ikan ini di 2021. iya, Nah, di 2022 kita sudah ada pengajuan lagi ke kementerian untuk mhm, pola pendanaan yang baru. Semoga, harapan kami disetujuin gitu iya kan. Nah, itu kami akan implementasikan ke daerah Talang Keramat. iya, Nah, di sana ada kelompok tani yang juga dia, membudidayakan tanaman sayur, bawang, dan lain-lain, dan juga ada kolam ikannya di sana. mhm, Nah, rencananya tapi kami update teknologinya. iya Jadi teknologinya yang pelontar pakan ikan itu tetap, nah namun untuk integrasinya tidak ke aquaponik, tapi integrasinya ke pengolahan pupuk dan pakan ikan organik dari iya limbah tanaman sayur. iya, jadi di-upgrade lagi ya? Iya, di-upgrade lagi. Berarti satu lagi inovasi muncul, Iya, untuk 2022 ya, iya, kita tunggu nanti iya. di Innovation Government Award-nya ya. Kita tunggu Iya. undangannya lagi. Iya, luar biasa. Kami akan Iya, terus, eee, mengejar ini iya ya. bener. Oke, baik Ibu Riana, Heeh, di dalam inovasi ini kan pasti banyak lah ya tim terlibat ya. iya, Iya, tidak mungkin mungkin tidak sendirian. mungkin sendiri, Mhm. karena inovasi ini sangat sempurna menurut saya ya. Iya, terima Iya kasih, Bu. iya, tapi saya tetap akan menunggu, integrasi di tempat-tempat lain karena banyak sekali peternak ikan yang ada di Sumatera Selatan Iya, ini dan mereka sangat butuh itu loh, Bu. iya, Iya, jadi eee, sayang ya kalau hanya di satu tempat kan ya. heeh. Kemarin itu Mhm bahkan untuk, beberapa diskusi dengan, istilahnya staf dari Litbang, mhm. itu kan kita diskusi untuk coba untuk nanti diuji cobakan di Sains Teknopark ya. Iya betul. Ada ya Iya Sains Teknopark ya. Nah ada di Indralaya kan? Iya. semoga aja nanti produk kita nih bisa untuk diujikan di sana ya Iya, Bu Derika. jadi Heeh. tempat percontohan dan Iya, pembelajaran juga kan? iya, Iya, karena kar di sana akan ada, mhm, ATP 3 memang khusus untuk perikanan, Bu. iya. Iya, jadi kami tunggu ya Iya, teknologi heeh, 4 fitur iya, ini bener bener. untuk diimplementasikan di Sains Teknopark. Iya, Iya, kami juga udah nggak sabar juga kalau heeh. untuk ya supaya masyarakat luas kan bisa tahu Iya lebih gitu tahu dan juga, lagi dan bisa digunakanlah ya kalau karena ini memang manfaatnya bermanfaat. sangat besar, tidak Heeh, memerlukan listrik, itu iya, yang terpenting, iya, heeh. Kalau 1000 watt jadi, nanti tak khawatirnya satu kampung mati listrik kan. Iya, kalau ini kan iya, dengan tenaga surya kan, heeh, dan tersimpan kan di situ. iya, Jadi walaupun malam dia tetap masih bisa, iya. eee, dipergunakan kan. Heeh, karena Iya, sistemnya kayak ngecas baterai ngecas gitu, ya, iya, dari panas matahari gitu mhm, kan. iya.
Cuman mungkin kalau lagi agak mendung, dia, penggunaannya harus, sedikit dijaga, jangan terlalu Mhm. sering menyala gitu, Iya, hanya betul. sesuai kapasitas aja Iya, gitu. Tapi kalau Palembang ini kan cukup panas terus ya. panas, jadi Mhm. mudah-mudahan kita nggak kekurangan deh Iya, nggak tenaga kekurangan surya. energi tenaga surya ya. Iya, Karena mataharinya selalu diskon. iya, Oke. Baik heeh, Ibu Riana, ini terima heeh, kasih banyak loh atas iya, kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. iya, Benar-benar sangat menginspirasi sahabat mhm, inovasi di rumah. Dan iya, mungkin kalau sahabat inovasi ingin, lebih tahu lebih banyak lagi mengenai, fitur gadget, yang ada di alat pelontar ikan otomatis iya, ini, bisa menghubungi langsung ke Ibu Riananya atau bisa komen di YouTube kami di One iya, Day One Innovation. iya. Iya, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Iya, Bu Riana. sama-sama Iya, Bu Derika, iya, sampai jumpa. oke. Ibu Riana mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi? Ucapan terima kasih, silakan. Oh iya, Iya, baik ya, kepada seluruh, sahabat inovasi yang ada di luar sana, intinya pesan dari saya itu adalah jangan pernah berhenti untuk melakukan sebuah inovasi. Karena, inovasi itu nggak ada salahnya dan tidak ada ruginya dengan sebuah inovasi, di mana mulanya dari sebuah pencapaian itu pasti dari ide, gagasan, dan inovasi. Tidak ada pencapaian apapun di dunia ini yang hasilnya adalah instan tanpa adanya sebuah usaha. Nah, usaha itu kan dicerminkan dengan kita memiliki gagasan, lalu kita memiliki inovasi yang kita implementasikan. Nah, tanpa implementasi dari inovasi, maka tidak akan pernah ada pencapaian. sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast One Day One Innovation. Kami Iya, tunggu inovasi selanjutnya Bu ya. iya, Iya. Baik sahabat inovasi di rumah, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like dan subscribe-nya. Kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi.